Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang juga teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun, sehingga kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem informasi manajemen di perusahaan atau di industri manufacturing. Oke, kita sering mengenal yang namanya manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah barang bahan menjadi barang jadi kepada konsumen, sehingga barang-barang tersebut dapat digunakan oleh konsumen. Baik, di sini saya sudah menjelaskan dalam kerangka kerja sistem informasi manajemen di industri yang eranya yaitu era 4.0 atau era sudah menggunakan era mesin atau semua dilaksanakan dengan sistem kecerdasan buatan. Baik, kita langsung saja, yaitu dengan pertama sistem informasi manajemen. Manajemen atau sebuah memilah-milah, membagikan atau mengelola, yang didefinisikan lebih detail yaitu mendapatkan informasi yang lebih spesifik lagi, informasi yang baik, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan informasi tersebut. Yaitu untuk kegiatan produksi, yaitu produksi di sini dijelaskan yaitu manufacturing atau manufaktur. Sistem informasi manufaktur dapat mendukung kegiatan manufaktur secara keseluruhan untuk menghasilkan produk yang baik dari segi waktu, biaya, dan kualitas. Yang disebut bisa dikatakan lebih efisien lagi, lebih merendahkan kos lagi, dan menghasilkan kualitas yang lebih bagus. Nah, di sini industri manufaktur yaitu menghubungkan pemikiran kita kepada sebuah proses input, proses, dan output atau sebuah hasilnya, dan merupakan sebuah input yang pada akhirnya akan menjadi sebuah informasi melalui sebuah proses sistem manajemen yang disebut dengan database management system atau DBMS. Proses mengubah data menjadi informasi perlu melalui sebuah sistem yang memiliki kompleks yang tinggi. Sistem informasi manajemen menjadi perangkat utama pencetak informasi untuk mengambil keputusan perusahaan, perkembangan perusahaan. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan tidak dapat menentukan kebijakan, keputusan, bahkan peraturan yang dapat menunjang perbaikan maupun perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan gambarkan sedikit tentang bagaimana prosesnya sebuah informasi berjalan. Yang pertama, yaitu ada input. Input itu berasal dari data internal dan dari data eksternal. Hingga langsung masuk ke sistem informasi, lalu diproses. Dari data input ini diproses melalui masuk ke proses yang disebut dengan database atau data-data yang tersimpan pada sebuah sistemnya di sini. Setelah diproses, maka akan menghasilkan, yaitu dengan kata lain adalah dari outputnya. Outputnya yaitu ada persediaan, produksi, dan kualitas. Nah, dari ketiga ini bisa yang didapatkan dari perusahaan atau yang harus dikelola oleh perusahaan itu adalah bisa dikatakan sebagai biayanya dari sebuah sistem informasi yang keseluruhan, sehingga outputnya dikeluarkan untuk kepada pemakai atau penggunanya di sini. Input, proses, output, sampai ke pemakai. Jadi tadi disebut dengan manufaktur, yaitu barang mengolah barang mentah menjadi barang yang bisa digunakan atau barang jadinya. Selanjutnya di sini disebut input. Ada data internal atau data-data yang tertanam dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, dari data tersebut contohnya ada, yaitu meliputi sumber daya manusia, material, mesin, dan hal yang mendukung proses secara keseluruhan seperti transportasi, spesifikasi kualitas material, frekuensi perawatan. Nah, dari sebuah itu, data-data yang ada di perusahaan itu yang diinternalkan. Sedangkan data eksternalnya, yaitu data yang berasal dari luar perusahaan, yang memiliki contohnya yaitu ada
pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, upah minimum regional, listrik, telepon, atau yang lain hal sebagainya. Itu digunakan sebagai data-data eksternalnya. Untuk perhitungan cost dalam manufaktur mulai dari awal sampai hingga akhir proses itu selesai. Nah, di sini proses pengolahan data menjadi informasi selalu diidentikan dengan database management system dengan identik manajemen data, di mana data yang harus dijamin akurasi, kemutakhiran, keamanan, dan ketersediaan bagi pemakainya. Yang pertama yaitu ada pengumpulan atau bisa dikatakan sebagai pendokumentasikan, mengumpulkan data-data yang pertama. Yang kedua, ada pengujian data agar tidak terjadi inkonsistensi data. Jadi semua data harus benar-benar akurat setelah diuji. Yang ketiga, yaitu ada pemeliharaan data untuk menjamin akurasi dan kemutakhiran data. Yang keempat, keamanan data untuk menghindari kerusakan serta penyalahgunaan data. Nah, di sini yang namanya sebuah informasi pasti tertanam sebuah keamanan. Nah, makanya dari keamanan data maupun dari sistem komputernya, sistem orangnya harus melalui sistem keamanan. Contohnya ketika menggunakan sistem komputerisasi, yaitu menggunakan sistem firewall atau keamanan security password paling minimal. Ketika dari orang berarti harus menambahkan sebuah security atau satpam di perusahaan tersebut. Yang kelima, yaitu ada pengambilan data. Bisa dalam bentuk laporan untuk memudahkan pengolahan data yang lain. Nah, setelah data itu tersimpan, pasti datanya ada reportnya, hasilnya. Nah, data itu bisa diambil dan mudah dipahami atau dibaca oleh orang. Sehingga perusahaan itu untuk menjelaskan informasi laporan dalam bulanan contohnya, itu dapat dipermudah. Nah, sekarang sedangkan outputnya. Output di sini ada PPKB. Persediaan, produksi, ini salah, mohon maaf, salah ketik. Kualitas, dan di sini sebagai tercangguk adalah sebuah biayanya yang harus disediakan. Yang pertama, output persediaan. Memiliki definisi setiap produk yang ada dalam perusahaan, baik yang disimpan ataupun akan dibutuhkan. Contohnya yaitu ada jumlah stok, biaya holding, safety, stok, dan lain berdasarkan hasil pengolahan data input. Tadi yang di input apa, maka yang akan keluar juga persediaannya juga apa. Yang kedua ada produksi, pembuatan atau sebuah prosesnya memproduksinya. Tadi hasilnya sebuah produksi. Dijadikan sebuah informasi untuk pendukung para eksekutif dalam menentukan keputusannya. Nah, dari definisi dari produksi adalah segala hal yang bersangkut paut dengan proses yang terjadi di setiap stasiun kerja ataupun departemen. Informasi yang perlu untuk user adalah penjadwalan produksi atau scheduling dan transaction antar satuan dari sebuah kerja. Jadi setiap kerja akan ada produksinya, di situ akan dijadwalkan dari karyawan-karyawannya. Yang selanjutnya adalah kualitas. Di sini yang paling penting ketika output atau hasil itu adalah kualitas untuk konsumen. Bagaimana konsumen bisa meminta atau menerima hal-hal dari produk kita, yaitu adalah kualitas. Berhubungan dengan kualitas baik waktu, biaya, performa kerja, maupun pemeliharaan supplier yang lebih mudah, lebih awet, ataupun lebih ringan biaya untuk perawatannya dari hasil produksi itu. Nah, dari hal ini, tiga ini akan masuk tidak luput dari yang namanya sebuah biaya. Tidak satupun yang namanya sebuah produksi pasti memiliki biaya untuk operasionalnya. Mencapai keuntungan dari hasil penjualan produksinya. Oleh karena itu, sebuah sistem informasi tidak akan pernah lepas unsur biaya yang terjadi di dalamnya. Maka di sini sudah memerlukan yang namanya biaya. Berapa besar biaya? Tadi yang namanya efektif dan efisien untuk menekankan biaya yang lebih rendah dan hasil yang lebih tinggi. Nah, di sini ada komitmen perusahaan.
Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang cukup kompleks, yang mudah, yang bisa berjalan baik apabila semua proses didukung dengan teknologi tinggi, sumber daya yang berkualitas, dan yang paling penting adalah komitmen perusahaan. Di situ, tadi dari inputnya sumber dayanya masuk nggak? Ketika sumber dayanya sudah mumpuni, sudah bisa menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru atau yang lebih canggih, maka produksi itu lebih baik hasilnya. Alat juga sama. Ketika alatnya sudah menggunakan sistem yang bagus, pasti ya hanya dapat digunakan dengan pengetahuan praktis dengan setiap personel perusahaan digabungkan dengan pengetahuan teori oleh pihak akademis atau pihak yang mengerti mengenai sistem informasi ini. Maka dari itu, sistem informasi manajemen dapat menjadi sebuah ujung tombak ataupun sebuah fondasi perusahaan untuk dapat survive dari krisis yang berkepanjangan. Nah, dari itu dapat membantu pengangguran untuk dapat bekerja lagi, meningkatkan sumber daya manusianya itu sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ketika masih banyak ada kesalahannya. Di sini juga saya masih belajar juga. Terima kasih. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit tentang teori industri manufaktur, yaitu di generasi era industri 4.0 sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.